Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Al-mathalu ibaratun an qaulin yushabbihu dzalikal qawla qawlan akhara bainahuma musyabahatun liyubina ahaduhuma al-akhara liyubayyina, bisa juga ahaduhuma al-akhara wa yusawwiruhu. Ini ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke-17. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka orang-orang munafik itu seperti perumpamaan orang yang menghidupkan api. Mathal di sini perumpamaan. Apa sih perumpamaan itu? Dalam Al-Qur'an itu banyak sekali perumpamaan, termasuk di sini perumpamaan orang munafik. Ini diumpamakan orang yang menyalahkan api. Nanti ada terusannya. Orang yang menyalakan api, kemudian Allah buat padam apinya, atau Allah bikin kegelapan lagi. Allah buatkan kegelapan lagi untuk orang-orang munafik. Apa sih mathal atau perumpamaan itu? Perumpamaan itu adalah ungkapan yang menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sehingga sesuatu yang ingin dijelaskan itu menjadi makin jelas. Coba kalau saya cerita, misalnya saya cerita sama bapak-bapak sekalian, saya cerita ada orang dia hidupnya baik banget sama tetangganya sampai maju, terus tangganya juga saudara-saudaranya semuanya sampai pada jadi orang semuanya jadi sukses semuanya. Sementara dia ya sekarang kebelangsak, udah gitu doang. Saya tambahin, itu orang seperti lilin, dia menerangi orang lain dan habis dirinya sendiri untuk menerangi orang lain. Kira-kira makin nancep nggak tuh? Makin nancep nggak? Begitu Al-Quran. Al-Quran seringkali memberikan satu perumpamaan untuk membekas, supaya dalam hati kita ketika kita baca ini membekas. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Ini supaya membekas. Ini banyak sekali dalam Al-Quran perumpamaan-perumpamaan seperti ini. Perumpamaan orang yang sedekah di jalan Allah. Ini seperti perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah seperti orang yang menanam di satu bukit yang subur, kemudian di tanah ini ada di bukit yang tinggi dan subur, kena hujan dan akan tumbuh berlipat-lipat. Ini orang yang sedekah karena Allah. Nah, bandingannya masih di ayat yang sama, perumpamaan orang yang bersedekah itu bukan karena Allah. Ini seperti orang yang menaruh biji di atas batunya batu kayak marmer yang licin. Kira-kira kena hujan kemana tuh bijinya? Hilang. Walaupun biji yang halus-halus banget tuh, yang kayak kecil banget, biji pohon apa tuh yang kecil-kecil banget yang memang buat tanam, tetap itu bakal hilang semuanya. Perumpamannya seperti itu. Apalagi tersiram hujan lebat. Nah, kalau biji yang kecil-kecil misalnya ditaruh di batu yang halus-halus, mungkin nggak tumbuh, tapi tetap masih ada yang nyangkut. Nah, kalau ini enggak. Ini taruh di batunya batu yang halus yang nggak bakal ada sela-sela untuk bisa diamnya itu biji-biji. Ini perumpamaan-perumpamaan seperti ini banyak disebutkan dalam Al-Quran untuk memberikan satu efek atau memberikan satu bekas dalam pembacanya, bekas pada kita yang membaca Al-Quran. Walihada daraballahu ta'ala al-amthala fi kitabih. Oleh karena itu Allah menciptakan perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran, dalam kitabnya. Wa huwa ahadu aqsamil Qur'ani sab'ah. Dan mathal atau perumpamaan ini, analogi sifat namanya. Analogi ini adalah bagian dari bagian-bagian Al-Quran yang 7. Walamma dzakarallahu ta'ala haqiqata wasfil munafiqin aqibahu. Dan ketika Allah menyebutkan hakikat sifatnya orang-orang munafik, aqibahu, mengiringi sifat bidoribil mathali, dengan membuat perumpamaan ziyadatan fil kashfi, ziyadatan, maka
Allah menambahkan tambahan fil kasfi wal bayan dalam pengungkapan dan juga dalam penerangan. Jadi makin terungkap dan juga makin terang kalau ada perumpamaan. Liannahu yu'thiru fil qulub atau yu'athiru fil qulub. Karena masal atau perumpamaan itu akan memberikan bekas pada hati-hati yang membaca. Ma la yu'athiruhu, memberikan bekas sesuatu, la yu'athiruhu wasfu syai'i, yang tidak bisa memberikan bekas apa wasfu syai'i, mensifati sesuatu fi nafsihi, dalam diri sendiri. Beda kalau kita hanya mensifati, hanya sesuai dengan deskripsi sesuatu yang ingin kita sebutkan. Saya ingin menyebutkan misalnya saya menyebutkan dia begini, dia kulitnya hitam, benar-benar hitam, misalnya gitu. Dia benar-benar hitam, kulitnya hitam, dia benar-benar hitam, dia kawanku, dia datang dari Habsyi atau Habasyah. Itu kan hanya seperti itu doang, mungkin nggak terlalu bekas. Tapi kalau saya bilang ini teman saya ini kayak semur misalnya, semur, ini teman saya kayak semur, udah selesai dah. Udah kayak semur, ada semur yang putih, nah, ada udah kayak semur, itu lebih bekas pasti. Waliannal matala tasbihul khafi bil jali, karena sesungguhnya tamtil atau perumpamaan analogi itu adalah menyerupakan yang samar bil jali dengan yang dengan yang jelas. Fa yata'akkadu al-wuqufu ala mahiyatihi, maka menjadi kuat al-wuqufu, berhenti ala mahiyatihi, atas esensi dari jali, esensi dari khafi. Wa dzalika huwa nihayatu, dan itulah puncak fil idahi, dalam penjelasan atau dalam keterangan. Ya seperti itulah dengan matal atau dengan analogi kamu putih bagaikan semur, misalnya kamu begitu manis bagaikan pare. Nah, pare si manis. Itu perumpamaan itu justru lebih membekas, dan itu pasti orang justru makin orang itu justru makin ingat apa yang dikatakan. Makanya Farhan kalau mau ngerayu pakai analogi. Itu pasti di surat berbekas, Farhan. Pasti berbekas. Jadi jangan cuma bilang kamu cakep, kamu cantik, nggak pernah aku kenal perempuan secantik kamu, jangan. Tapi pakai perumpamaan. Kamu bidadari yang jatuh misalnya, atau kamu apalah, pakai perumpamaan yang kira-kira itu bisa makin memperjelas posisi dia buat Farhan. Itu namanya rayuan gombal. Wa syartuhu ayyakuna qaulan fihi gharabatan fi ba'dil min ba'dil wujuhi. Dan syarat dari tasbih atau syarat dari matal perumpamaan, ayyakuna qaulan fihi gharabatun, hendaklah merupakan satu perumpamaan, satu ucapan yang di dalamnya ada asing, ada sifat asing, min ba'dil wujuhi, dalam beberapa wajah atau beberapa arah. Kama tadilladzi istaqada naran, seperti contoh orang yang menghidupkan api, liyantafi'a biha, supaya mengambil manfaat dengan api tersebut. Syarat kita membuat perumpamaan tentu sesuatu yang sifatnya itu masih ada kesamaran, samar, seperti posisi kekasih untuk seorang pecintanya kan masih sama. Seperti posisi hitamnya teman tadi, ini teman hitam masih samar. Tapi kalau yang kira-kira udah jelas, itu tidak usah pakai perumpamaan. Gelas bening diumpamakan apaan, orang udah sesuatu yang sifatnya jelas dan konkret, udah konkret gelas bening itu. Biasanya perumpamaan atau analogi ini untuk menjelaskan sesuatu yang abstrak, dijelaskan dengan sesuatu yang konkret. Contoh tadi itu sesuatu yang sifatnya abstrak, yaitu pengorbanan seseorang, yang tadi cerita pertama, pengorbanan seseorang buat tetangganya, buat keluarganya, semuanya jadi orang sukses, tapi dia sendiri kebelangsak. Itu kan abstrak tuh kalau saya ceritain. Tapi kalau saya bilang dia seperti lilin menerangi orang lain, dan dia hancur sendiri, habis untuk menerangi orang lain. Nah, itu yang abstrak dianalogikan dengan yang konkret, yaitu lilin. Yang abstrak, cerita teman tadi dari Habasyah atau dari Niger, diserupakan dengan semut. Nah, itu namanya yang abstrak, diserupakan dalam yang konkret, diserupakan dengan yang konkret.
Dalam Al-Quran ini banyak yang seperti ini. Dan ini jadi satu medan atau jadi satu ranah yang bisa digali dalam Al-Quran. Bukan hanya tafsir maknanya saja, tapi keindahan bahasanya. Dan ini tentu ulama-ulama yang begini, ulama-ulama yang memikirkan seperti ini. Kita kayaknya jarang mau mikir. Gak pernah mikir habis itu ya. Kita gak pernah mikir. Ya walaupun kita gak pernah mikir, insya Allah dengan baca kitab-kitab ulama, kita ketularan barokahnya ulama. Amin. Benar-benar dipikir nih kayak begini. Falamma adha'at yakni an-nar, maka ketika menerangi, ketika api itu menerangi, orang-orang munafik menerangi ma haulahu, segala sesuatu yang ada di sisinya, yakni haulal mustaqid, di sisi orang yang menghidupkan api, dhahaballahu binurihim, maka Allah menghilangkan cahayanya. Fa in qulta, jika engkau mengatakan kaifa wahada awalan tsumma jama'a tsaniyan, kenapa Allah menyebutkan bentuk mufrad pertama, dhahaballahu pertama, mataluhum kamatalis tauqada naro, kamatalil ladis tauqada naro, alladzi itu mufrad, tapi kenapa di sini jadi jamak, dhahaballahu binurihim? Gimana? Qultu, maka aku jawab, Imam Khazin jawab, ya juzu wad'ul ladzi yudha'ul ladina ka qaulihi wa khuttum kalladzi khadu. Ya juzu boleh wad'ul ladzi, meletakkan alladzi, yudha'a diletakkan, yudha'al ladina diletakkan ala saf maudi alladina, di tempat alladina ka qaulihi, seperti ucapan, seperti firman Allah, wa khuttum kalladzi khadu. Jadi mataluhum kamatalil ladzi istauqada nara, perumpamaan mereka orang-orang munafik, kamatalil ladzi istauqada nara, seperti seorang yang menghidupkan api. Tapi ini seorang, cuma di belakangnya dhahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka. Tadinya seorang kok jadi mereka. Nah yang seperti ini boleh. Dalam Al-Quran ada beberapa tempat yang memang Allah menjadikan isim mausul alladzi yang harusnya mufrad kemudian digantikan dengan jama', kamatalil ladzi istauqada naro. Ada seperti wa khuttum kalladzi khadu, itu boleh. Alladzi di situ di tempatnya alladina. Yang seperti itu ada di beberapa tempat Allah menempatkan dalam Al-Quran, menempatkan alladzi isim mausul yang seharusnya di tempat jamak tapi ditempatkan dengan bentuk mufrad. Yang seharusnya mufrad tapi di sini bentuk jamak. Ada beberapa tempat dalam Al-Quran seperti itu. Wa qila innama syabbaha qissatuhum bi qissatil mustawqid, dan dikatakan kisah orang-orang munafik ini disamakan dengan kisah orang yang menghidupkan api. Wa qila ma'nahu mithlul wahid minhum kama alladzi istauqada naro. Ini maksudnya seperumpamaan seseorang dari orang-orang munafik ini seperti orang yang sedang menghidupkan api. Nah ini kalau tadi penyelesaiannya dalam Al-Quran ada yang alladzi itu buat jamak, maka kadang-kala ada yang seperti itu, yang tadi yang jamak kemudian jadi mufrad, ada yang seperti itu. Ada juga beberapa gini, ilahi anta maulana subhanallah, begitu ya. Biasanya kalau itu gimana Naj? Kalau wirid ilahi, gimana kalau yang itu yang habis Allah manta salam, ilahi ya Allah manta salam, ya Allah malaman ya maulana, yang sebelum subhanallah ilahi anta maulana subhanallah, gitu ya. Ilahi anta maulana subhanallah, ya. La mani Allah wa mudi Allah di maqdam ya fawza jadi mingkajat ilahi anta maulana subhanallah, ya. Ilahi Tuhanku, anta maulana engkaulah Tuhan kami. Tadiku jadi kami, tadinya satu jadi kami banyak. Kadang-kadang seperti itu memang. Rabbana Rabbana inni askantu min dzurriyyati, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin, Rabbana Tuhan kami, inni askantu aku menempatkan, tadi kami aku. Nah yang seperti itu banyak, ada beberapa tempat seperti itu penyelesaiannya. Atau penyelesaiannya begini, kenapa kok yang tadinya jamak
yang tadi mufrad kemudian jadi jamak. Ini maksudnya perumpamaan mereka orang-orang munafik ini perumpamaan seseorang dari mereka, begitu maksudnya. Perumpamaan seseorang dari mereka yang menyalahkan api. Ini belum masuk kepada makna dari analogi perumpamaan orang yang menyalakan api, belum. Tapi masih dalam bentuk ini tadi mufrad kemudian jadi jamak. Ini gimana? Wa tarakahum fi dzulumatin la yubsirun, dan Allah meninggalkan mereka fi dzulumatin dalam kegelapan-kegelapan la yubsiruna, mereka tidak bisa melihat. Qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Ibnu Abbas, nazalat fil munafiqin, ayat ini turun untuk orang-orang munafik. Yaqulu, berkata Ibnu Abbas, mataluhum fi nifaqihim kamathali rajulin, perumpamaan orang munafik dalam kemunafikan mereka seperti seorang laki-laki al-qadanaron fi lailatin mudlimatin, yang menghidupkan api di malam yang gelap, fi mafazatin, dalam suatu tempat, fastad fa'a waro'a mahaulahu, maka kemudian menjadi terang, waro'a mahaulahu, dan dia bisa melihat sesuatu di sekelilingnya. Fattaqo mimma yakhafu, fattaqo maka dia, atau fattuqiya maka dia terjaga, mimma yakhafu dari sesuatu yang dia takutkan. Fabayna huwa kadalik, maka ketika dia dalam keadaan itu, iz tufiat naruhu, tiba-tiba dipadamkan apinya. Fabaqiya fi dzulmatin, maka tetaplah dia fi dzulmatin dalam kegelapan, hairon mutakhawifan, bingung dan juga takut. Kadzalika hal munafikin, demikian juga keadaan orang munafik. Adharu kalimat al-iman, dia memunculkan kalimat iman, syahadat fa'amanu biha, maka dia beriman dengan kalimat iman, syahadat ala anfusihim, atas diri mereka, wa amwalihim, fa'aminu. Oh gini, bukan fa'amanu, fa'ammanu gitu. Bisa juga fa'aminu, maka fa'aminu atau fa'amanu, tapi arti bukan iman. Mengamankan, mereka mengamankan dengan syahadat ala anfusihim, atas diri mereka, wa amwalihim, harta mereka, wa auladihim, dan juga anak mereka, wa nakahul muslimin, bisa menikahi orang-orang muslim, wa qasamuhum, dan juga bisa berbagi dengan orang-orang muslim, fil ghanaimi, dalam rampasan perang. Fadzalika nuruhum, maka itulah cahaya mereka. Falamma matu, maka ketika mereka matu adu, maka kembalilah mereka ila dzulmati, kepada kegelapan, wal khaufi, dan rasa takut. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara kullama adaa'at lahum ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan orang-orang munafik seperti orang yang menyalakan api, maka ketika api menerangi sesuatu di sekitarnya, Allah padamkan lagi cahaya mereka, dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan, tidak bisa melihat. Maksudnya begini, orang-orang, kata sahabat Ibnu Abbas, ini ayat turun untuk orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini dalam perumpamaan ayat tadi, orang-orang munafik ini dapat cahaya. Cahaya yang mereka hidupkan. Apa itu cahaya yang mereka hidupkan? Cahaya iman. Syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan cahaya iman itu, maka mereka mendapat cahaya sementara. Apa itu? Nyawanya selamat. Orang udah syahadat, orang kalau udah syahadat selamat pasti, nggak boleh diserang. Nabi Muhammad dilarang. Pernah namanya Usamah sahabat Nabi, ini pernah orang udah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dibunuh sama Usamah. Berita ini sampai kepada Rasulullah. Usamah, kenapa orang udah syahadat masih tetap kau bunuh? Pura-pura Rasul. Sama. Ya pura-pura. Saya mau tahu itu pengen cari aman doang, kata sama. Nabi bilang begini, gimana dulu kalau engkau syahadat dan aku bilang engkau pura-pura dan cuma mengamankan nyawa saja. Diam langsung sama. Berhari-hari nangis tuh gara-gara itu. Karena ditegur sama Nabi. Jadi kalau udah syahadat aman, nggak boleh. Walaupun hatinya andai dibuka, tahu hatinya sebenarnya dia munafik, hatinya dia benar-benar gak iman, cuma ngamanin doang, dapat cahaya aman tuh hartanya, aman nyawanya, hartanya nggak boleh nafas, nyawanya nggak boleh nafas, cahaya. Dapat cahaya iman lagi apa? Cahaya iman ini dia bisa nikahin orang muslim, ya di bobak, digonggongin dah, ada orang munafik. Cahaya lagi dia dapat harta rampasan perang juga kalau dia syahadat, cahaya semua.
Tapi cahaya itu sekedar doang. Namanya di dunia ya cuma sebentar. Lihat begitu masuk di kubur, gelap lagi dia. Dan habis di situ sama malaikat. Nggak bisa dibohongin malaikat mah. Nggak bisa di ya halu-haluin, nggak bisa dipura-purain ya, malaikat tahu keimanannya seberapa, habis di situ. Maka tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Perumpamaan orang munafik seperti orang yang menyalakan api. Dia menyalakan api terang, benar terang. Tapi Allah padamkan lagi api itu. Dan padamnya ini lebih pekat lagi. Padamnya ini lebih gelap lagi dan lebih membingungkan lagi. Kapan itu? Kata sahabat 16, entar. Yang lebih membingungkan lagi entar kegelapan di kuburan. Kalau di sini biarin, masih hukum zahir. Nabi Muhammad juga masih ngelarang kalau udah syahadat jangan dia apa-apain, biarin dia mau nikah sama orang-orang Islam juga sama-sama, biarin udah syahadat, biarin dia sama-sama ini dapat rampasan perang, apa-apa yang namanya udah syahadat. Tapi ntar awas, ntar begitu masuk kuburan ketahuan ini orang-orang munafik yang fidarkil asfali minan nar, orang-orang yang munafik iman. Yang munafik iman ini pasti akan tetap dalam kegelapan, makin gelap dan makin membingungkan di sana. Nggak bisa pura-pura, nggak bisa pakai alasan lisan, nggak bisa. Malaikat mah nggak mau tahu alasan apa kan. Waktunya palu segede apartemen itu, hancur bener-bener. Malaikat kan asal jalan yang perintah aja. Kegelapan itu yang dimaksud adalah kegelapan nanti. Betul, orang-orang munafik itu mendapat cahaya sementara, tapi Allah padamkan lagi dan Allah buat mereka makin kebingungan dalam kegelapan itu dan juga makin ketakutan. Jadi iman itu cahaya perumpamannya. Ada orang munafik dapat cahaya iman dikit doang, kedip-kedip. Tapi begitu mati habis cahaya itu. Waqala, mana tadi itu? Fabainama huwa wakila zahabu nurihim akidatuhum lil mu'minin wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.